Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus: 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. 3. Menyatakan a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11 dan nomor 13 tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara. B. Barang bukti nomor 12 dan nomor 14 dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja juga telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 156A huruf A KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan tidak sependapat baik dengan penuntut umum dalam tuntutannya maupun dengan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam pembelaannya dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa tentang pendapat penuntut umum yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buniani, pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena berada di luar konteks perkara ini, dan dari seluruh saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buniani. Dari informasi yang beredar yang diunggah oleh Buniani adalah tidak ada kata pakai, sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata pakai, yaitu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada kepolisian adalah ucapan terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video YouTube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, yang juga ada kata pakai, yaitu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan terdakwa tentang surat Al-Maidah yang ada di video YouTube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta sebagaimana dakwaan penuntut umum. Bahwa tuntutan penuntut umum yang menyatakan dakwaan alternatif pertama tidak tepat diterapkan dalam perkara ini karena tidak adanya unsur niat pada diri terdakwa, pengadilan tidak sependapat dan telah menguraikan adanya unsur sengaja dan niat sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Bahwa tentang tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan, menurut pengadilan adalah tidak tepat karena dalam surat tuntutan pidananya penuntut umum mencantumkan adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana. Dengan adanya hal-hal yang memberatkan tersebut, maka adalah tidak tepat kalau kemudian penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana percobaan. Bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara terpisah dengan penasihat hukumnya, ternyata pembelaan terdakwa tersebut tidak memuat argumentasi yuridis yang mendukung pernyataannya untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Bahwa tentang pembelaan penasihat hukum yang menilai kasus ini adalah terkait dengan pilkada karena terdakwa adalah salah satu pasangan calon dalam pilkada, pengadilan tidak sependapat dan menurut pengadilan kasus ini adalah murni kasus penodaan agama. Jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini dalam pilkada,
itu memang bisa dimungkinkan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa kasus ini kemudian jadi terkait dengan pilkada. Kalau kasus ini kemudian tampak seolah-olah terkait dengan pilkada, hal ini adalah karena kasus ini terjadi saat menjelang pilkada dan berlangsung hingga pelaksanaan pilkada. Dan hal ini adalah disebabkan karena terdakwa mengucapkan kata-kata yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah saat menjelang pilkada. Dari sekian banyak saksi pelapor, sebagian besar adalah orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan pilkada di Jakarta. Mereka juga bukan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik atau partai politik, tetapi sebaliknya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan. Dan bahkan dari beberapa orang saksi pelapor, mereka tinggal di luar wilayah Jakarta yang tidak ada kaitan dengan pilkada di Jakarta, seperti saksi H. Wiliudin Abdul Rashid Dhani SPD yang tinggal di Bogor dan melaporkan kasus ini ke Polres Bogor. Juga saksi Muhammad Asroi Saputra yang tinggal di Kota Padang Sidempuan dan melaporkan kasus ini ke Polres Padang Sidempuan. Demikian pula kasus Iman Sudirman yang demikian pula saksi Iman Sudirman yang tinggal di Kota Palu dan melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tengah di Palu. Mereka dalam melaporkan tidak ada yang mempersoalkan terdakwa sebagai salah satu calon dalam pilkada, tetapi mereka hanya menuntut agar ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana yang dilihat di YouTube yang dirasakan sebagai penodaan agama supaya diproses secara hukum. Dengan demikian, perkara ini adalah bukan perkara yang terkait dengan pilkada, tetapi murni perkara pidana tentang penodaan agama. Bahwa tentang pernyataan penasihat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2008 sudah menyebut surat Al-Maidah 51, tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan dan sampai sekarang buku itu tidak dilarang peredarannya. Menurut pengadilan, apa yang ditulis oleh terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Memang dalam bukunya tersebut pada halaman 40 di bawah subjudul berlindung di balik ayat suci. Terdakwa telah menyebut surat Al-Maidah 51 dengan mengatakan dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Akan tetapi dalam buku tersebut, terdakwa tidak pernah menuliskan kata-kata terkait dengan surat Al-Maidah 51 seperti yang diucapkan oleh terdakwa di Kepulauan Seribu, yaitu ia kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian, apa yang telah ditulis oleh terdakwa dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 509 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang ditetapkannya BTP sebagai tersangka tanpa seprindik terlebih dahulu sehingga seluruh proses penyelidikan, penuntutan dan bermuara pada pemeriksaan di persidangan menjadi ironisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Pengadilan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak tepat disampaikan dalam pembelaan, semestinya disampaikan pada forum pra-peradilan. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 514 sampai 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang kegiatan BTP berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan kata lain, ia sedang menjalankan undang-undang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang gubernur. Menurut pasal 50 KUHP, setiap orang yang sedang bertugas menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana. Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengertian pasal 50 KUHP tidak demikian, tetapi diberikan
untuk melindungi orang-orang yang secara limitatif menjalankan tugas tertentu. Terdakwa sebagai gubernur berpidato menyampaikan program-programnya. Tidak ada masalah sepanjang tidak menyimpang dan tidak melanggar hukum. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang keterangan para ahli yang diajukan oleh penuntut umum harus diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi kepada FPI dan ada pula yang berafiliasi kepada MUI. Pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam perkara ini bukan mengenai persoalan antara terdakwa dengan MUI maupun FPI. Bahwa pembelaan penasihat hukum yang diberi judul terkoyaknya kebinekaan, pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena kasus terdakwa murni merupakan kasus pidana yang digambarkan oleh penasihat hukum seolah-olah terdakwa merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal faktanya terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena ucapannya yang seharusnya terdakwa sebagai gubernur sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan. Selain bersifat bersih, tegas, jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bahwa terhadap keberatan lainnya dari penasihat hukum, pengadilan menilai hal tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan. Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum selain yang sudah dipertimbangkan di atas, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka haruslah dikesampingkan pula. Menimbang bahwa dalam persidangan, pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Lanjutkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak merasa bersalah. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam. Perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2A KUHP menyebutkan pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bila mana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi. Menimbang bahwa pasal 21 ayat 4A KUHP menyebutkan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 156 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Menimbang bahwa pasal
197 ayat 1 huruf K KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, K, dan L, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan agar terdakwa ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan sependapat dengan penuntut umum bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum. Oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut pengadilan juga sependapat dengan penasihat hukum bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Selanjutnya, memperhatikan pasal 156A huruf A KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, memerintahkan agar terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa nomor 1 dan seterusnya, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berupa nomor 1 dan seterusnya, seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.